Bacaan Alkitab dari 1 Timotius 3 ayat 1-9. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini terambil dari 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai 9. Bertema kepemimpinan bermula dari rumah. Nats yang mendasarinya terambil dari 1 Timotius 3 ayat yang ke-5. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Suatu kali seorang pendeta mengajak seorang pria yang ingin menjadi Kristen untuk mengikuti kebaktian. Si pendeta karena tidak sedang bertugas memimpin kebaktian, menemani pria tersebut. Mereka duduk di bangku belakang. Selesai kebaktian, pria tersebut bertanya, "Siapa pria yang memimpin kebaktian?" Si pendeta menjelaskan bahwa pria yang memimpin kebaktian tadi adalah seorang penatua atau pemimpin gereja. Pria itu melanjutkan, "Bagaimana pria tersebut dapat memimpin di gereja, sedangkan rumah tangganya bermasalah?" Ia lantas menjelaskan bahwa istri si penatua sering curhat masalah rumah tangga kepada istrinya. Seorang penatua atau pemimpin gereja perlu membuktikan kualitas kepemimpinannya dengan mampu memimpin keluarganya. Mengapa? Sebab kepemimpinan selalu berawal di lingkaran terdekat, yakni keluarga. Jika seseorang tidak dapat memimpin keluarganya, maka bagaimana ia bisa mengurus gereja dengan segala kompleksitasnya? Di antara banyaknya syarat untuk menjadi pemimpin jemaat, Rasul Paulus menekankan bahwa kepemimpinan harus dimulai dan dibuktikan di dalam keluarga. Tentu saja tak ada keluarga yang sempurna dan juga pemimpin yang sempurna. Namun, gereja membutuhkan orang yang terbukti mau terus mengembangkan diri dan jiwa kepemimpinannya. Hal ini paling mudah diamati dalam hidup keluarga, bukan? Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala cinta kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami selalu menanti kebaikan Tuhan yang hadir dalam diri kami dan juga keluarga, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan Maha Pemurah, Engkau selalu mengetahui pergumulan apa yang ada dalam keluarga kami sebagai jemaat Tuhan. Kami selalu percaya, Tuhan sudah merencanakan apa adanya akan sukacita, penghiburan, pergumulan, maupun harapan dalam hidup. Kami memang terkadang rapuh Tuhan, mengeluh dengan apa yang tidak kami punya.
Engkau pun melihat kesusahan dan sakit hati yang kami rasakan. Tapi Tuhan, kasihanilah kami. Pulihkan kami. Bentuk hati kami lebih lagi untuk membangun rasa percaya kami padamu. Biarlah langkah kami terus diatur oleh Tuhan. Kami juga memohon atas mereka yang sedang sakit atau sedang menjalani isoman. Tuhan yang menemani langkah hidup mereka dan memulihkan mereka sehingga penyakitnya boleh berlalu dan bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dalam tangan-Mu penyembuhan bisa terjadi. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk gereja GKI Perumnas dan Bajam Kota Bumi. Bapa berkatilah kesehatan pendeta Amba dan keluarga dan penatua Irving dan majelis jemaat GKI Perumnas dan Bajam Kota Bumi. Bapa berkatilah semua pelayanan di semua bidang pelayanan di gereja. Bapak berkati tim multimedia yang mendukung semua badan peribadahan di gereja di masa pandemik agar dapat bekerja dan menggembalakan jemaat-Mu di GKI Perumnas dan Bajam Kota Bumi demi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Bapak berkati program yang telah direncanakan dan agar dapat terlaksana dengan benar. Bapak berkati rencana pembentukan struktur baru Badan Pelayanan Jemaat. Semoga rencana ini menambah kegiatan peribadahan keagamaan di gereja GKI Perumnas dan Bajam Kota Bumi. Semoga jemaat semakin giat beribadah dan memperkuat persekutuan jemaat. Bapa kami yang di surga, saat ini di gereja kami telah dilaksanakan ibadah onsat yang sangat terbatas dan online melalui YouTube. Biarlah Bapa memberkati semua jemaat yang hadir dengan kesehatan baik. Tolonglah Tuhan agar semua ini dapat terlaksana dan terwujud dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Tuhan kabulkan semua permohonan doa kami ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan serta hati yang lemah lembut dan penuh kasih bagi para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, melayani rakyat dengan sepenuh hati untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk percepatan program vaksinasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Biarlah kami sebagai rakyat Indonesia diberikan kesadaran akan pentingnya vaksinasi COVID-19, baik vaksin pertama, vaksin kedua maupun vaksin ketiga atau vaksin booster, sehingga target program vaksinasi COVID-19 boleh segera tercapai, sehingga herd immunity boleh terjadi atas berkat kasih anugerah-Mu saja. Dan kami bangsa Indonesia khususnya dan warga dunia pada umumnya boleh segera terbebas dari pandemi virus COVID-19, sehingga kami boleh meneruskan pembangunan dan menata kembali perekonomian kami yang porak-poranda akibat pandemi virus corona. Kami berdoa untuk para tenaga kerja kesehatan, petugas maupun aparat beserta keluarga yang terlibat dalam program vaksinasi COVID-19 yang berjuang keras dengan sepenuh hati. Berkatilah kesehatan dan keselamatan mereka ya Tuhan, kiranya mereka boleh senantiasa sehat dan dengan berkat kasih dan penyertaan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk bencana alam meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur, banjir dan gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia yang baru saja berlalu. Berkatilah saudara-saudara kami, para korban bencana alam tersebut ya Tuhan. Berikanlah para korban bencana alam tersebut kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan untuk dapat menerima bencana alam tersebut, sehingga mereka masih dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Kiranya bantuan maupun donasi dari pemerintah, yayasan maupun perseorangan dapat tersalurkan dengan merata untuk dapat memenuhi kebutuhan dan meringankan penderitaan para korban bencana alam tersebut. Betulah hati kami
dan saudara-saudara kami untuk saling berbagi, untuk dapat membantu meringankan beban para korban bencana alam tersebut. Masih banyak doa kami yang tidak terkatakan ya Tuhan, namun kami tahu dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Lengkapilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sejati. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.